kalau kita lihat bahwa yang namanya biji genitri ini kan kan dibuat dari buah rudraksa, rudra ini pasti kaitannya dengan siwa, ya. Nah, maka dikatakan bahwa biji rudraksa ini Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Aduh, ternyata Hindu Channel sudah banyak konten-konten atau banyak materi yang selalu diinginkan oleh pemirsa Hindu Channel. Dan hari ini juga kita akan membahas bersama dengan siapa lagi kalau bukan Haji Dewa Suratnayu. Nggak ada yang lain lagi ya. Sebenarnya ada yang lain, Ji. Cuman pertanyaannya itu mintanya rata-rata ke Haji. Oh gitu ya. Tolong tanyakan ke Haji gitu kan. Astungkara masih laku ya. Ya, bukan laku. Yang emang benar-benar tokoh Hindu yang gitu mampu memberikan penjelasan secara sederhana. Ya. Ternyata, aduh, ini Ji, kita ada ada baterai di sini. Tapi nggak apa-apa Ji, kita syuting. Biar aja nggak apa-apa. Kita ada di situ. Tenang aja Ji. Biasalah, kita kan nggak ada ini Ji. Nah, Ji, kita akan membahas tentang apa nih? Hari ini apa nih? Apa ya bagusnya Ji? Ya terserah lah, apa aja yang kira-kira ada manfaat untuk umat kita ya, ada gunanya dan menambah pemahaman ya, sehingga betul-betul kita ini tahu seperti apa sih sebetulnya kehidupan bermasyarakat dalam kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya itu tentang Tridatu. Ya, itu sangat banyak sekali yang memang itu hal sederhana loh. Sangat sederhana. Tapi dibahas di Hindu Channel. Boleh kita hari ini membahas tentang genitri Ji? Ya boleh, memang genitri ini sebetulnya hampir semua umat itu tahu ya. Cuman memang seringkali juga pemanfaatannya yang jarang dipahami, lalu menggunakannya seperti apa kan jarang memang. Tapi kenapa kita harus menggunakan genitri Ji? Sebetulnya bukan kenapa ya. Genitri itu dipakai ya bagus, nggak dipakai juga nggak ada masalah. Hanya satu hal yang dalam genitri penting sekali, bahwa banyak tokoh-tokoh Hindu termasuk para guru juga mengatakan bahwa genitri itu salah satu pola yang dianggap mudah dalam hal penebusan dosa. Nah, gitu. ini barangkali yang akan membuat umat akan lebih tertarik dia. Oh iya ya, kok bisa ya? Nah, seperti itu. Nah, genitri, kalau kita berbicara genitri Ji, itu kan pasti digunakan, banyak yang digunakan baik itu di tangan, gelang ya, di leher, kalung seperti itu Ji. Itu sebenarnya memang penggunaannya seperti itu atau memang cukup hanya untuk kita melakukan persembahyangan meditasi atau memantra seperti itu Ji? Sebenarnya penggunaan utama dari genitri itu, makanya genitri juga disebutkan japa mala, itu untuk berjapam, untuk mengucapkan mantra-mantra tertentu, ya. Juga ada yang menggunakan untuk menghitung, ya. Tapi sebetulnya itu untuk untuk berjapam sebetulnya. Makanya dikatakan genitri itu juga japa mala. Ja itu katanya terkait dengan istilah kelahiran, menghentikan kelahiran. Pa itu penebusan dosa. Jadi ini secara filosofi ya, banyak tokoh-tokoh ya mengatakan hal demikian. Jadi sebetulnya yang utama daripada penggunaan genitri tidak untuk dikalungkan, tidak untuk digelangkan. Ya, memang nggak ada larangan. Mau dikalungkan, mau digelangkan, mau diikankan di pinggang, terserah saja. Tapi kan keren sih. Ya keren memang. Tetapi makanya saya katakan tadi, penggunaan atau pemanfaatan utamanya tidak dikalungkan, tidak digelangkan. Tapi nggak ada aturan yang melarang kok. Silahkan saja. Seperti itu. Nah Ji, kita ada dua mungkin genitri. Ada dua nih Ci, ada yang kecil, kemudian juga ada yang besar. Sebenarnya apa yang hal membedakan dari besar kecil ini? Sebetulnya yang kecil ini tidak banyak, tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan yang utama tadi. Ini kan aksesoris ya. Tapi ya nggak salah. Kalau ini memberikan sugesti, kenapa tidak? Kan gitu. Sugesti misalnya, oh saya Hindu benar nih. Ya silakan saja. Bisa saja, Ji? Iya, bisa saja. Nah, kalau yang panjang ini kan biasanya atau umumnya
maksimal jumlah bijinya ini 108. Kenapa 108? Memang ada yang mengatakan bahwa 108 itu merupakan jumlah ruas tulang-tulang kecil itu 108 pasang. 108 ini 54 pasang. Tetapi juga dari 108 ini kan kalau dijumlahkan muncul angka 9. 108 sama dengan 9. Nah, memang genitri ini selalu dikaitkan dengan angka 9. Karena ya ada persepsi bahwa angka 9 ini mewakili 9 dewata. Ya, katakanlah dewata Namasanga. Jadi kalau misalnya sekarang genitri jumlah 108, lalu dibagi 2, jumlahnya tinggal 54, ya jumlahnya 9 juga. Ke 5 dan 4. Ah, iya 5 dan 4. Kemudian 54 dibagi 2 juga. 27. Ya, 9 juga. Nah, ini itu dia. Nah, itu yang perlu diketahui oleh pemirsa Hindu Channel, Ji. Nah, hanya memang kalau 108 itu sampai jumlahnya 9, itu kalau yang saya tahu ya, ini sebetulnya penggunaan dari genitri itu untuk penyucian. Artinya apa? 108 ini untuk menyucikan 108 buah ruas tulang. Ya ini. Dan ini tentu ada yang bertanya, mantramnya apa? Nah, itu kan perlu penting banget itu pasti. Penting banget. Nah, memang Haji. sih kalau masalah mantram kan tergantung mantram apa yang menjadi favorit Anda, kan begitu. Tapi umumnya kalau kita lihat bahwa yang namanya biji genitri ini kan kan dibuat dari buah rudraksa, rudra ini pasti kaitannya dengan siwa, ya. Nah, maka dikatakan bahwa biji rudraksa ini secara filosofi merupakan atau berasal dari tetesan air matanya Dewa Siwa. Jadi kalau kita sudah sampai di sana pemahamannya, kita tahu bahwa ini luar biasa, ya. Tapi masalahnya apakah hanya dengan buah rudraksa kita bisa membuat sebuah genitri? Apakah nggak bisa dengan bahan lain? Nah itu, Ji. Karena kalau seperti Aji sampaikan tadi, itu kan ada juga tujuannya untuk menghitung juga. Nah, sedangkan selain buah rudraksa juga, banyak yang bisa buat menghitung. Ini kan ada nih, kayak ini apa, kayak kelereng gini. Nah itu, yang penting bisa buat menghitung gitu kan. Ya ada yang memang menggunakan itu. Artinya gini, saya mau berjapam misalnya mantram Gayatri sebanyak 108 kali. Nah, supaya nggak lebih atau kurang, ini juga sekaligus untuk perhitungan. Nah, bisa saja seperti itu. Tapi memang ada kitab yang namanya Tantra Sana mengatakan bahwa, sebetulnya kalau mau genitri itu bagus, dia lebih, katakanlah lebih berkhasiat dibandingkan dengan buah rudraksa, pakai kerang. Oh, kerang? Kerang katanya. Ya, tapi kan kerang juga kalau dibuat jadi nggak bulat ya, tambah gede, Ji. Kan ada yang kerang kecil-kecil. Oh, ada yang kecil. Karena ada yang kerang kayak siput, kerang laut itu bisa, atau kerang yang gepeng bisa dipakai. Kenapa kan gitu ya? Ke situ, nah, saya mencoba mencari tahu cukup lama ya. Ternyata kalau kita lihat laut itu kan daya leburnya luar biasa, daya pembersih, daya penyuciannya luar biasa. Bahkan apapun yang dibuang ke laut tetap aja air laut asin. Tapi lucu, unik. Ikan yang hidup di laut nggak pernah asin ikannya. Kecuali ikan asin. Kecuali diasinkan. Lain lagi ya. Nah, kemudian ternyata inti daripada energi laut sendiri bukannya garam. Kerang itu. Jadi itu kan air laut, kemudian dia memunculkan yang namanya kerang. Dan kerang ini kan tidak bisa hilang. Artinya kalau garam kan dibuang, kena air hujan, larut dia, hilang dia. Tapi kalau kerang kan enggak. Nah, itu mungkin salah satu sebab kenapa kemudian mungkin ada tokoh ya, asal guru misalnya mengatakan bahwa dalam kitab Tantra Sana itu memang kalau kita buat genitri dari kerang, entah kerangnya seperti siput, entah kerangnya bulat, entah kerang seperti apapun itu, khasiatnya lebih bagus. Gitu. Karena apa? Daya leburnya. Kan tadi awal-awal pembicaraan kita katakan bahwa apa sih? Peleburan dosa. Katanya kan begitu. Nah, jadi mungkin itu. Karena kerang akan menyerap itu, seperti itu. Sehingga sebetulnya tidak selalu genitri itu dibuat dari buah rudraksa. Walaupun secara filosofis dikatakan bahwa buah rudraksa itu adalah tetesan air matanya Dewa Siwa. Kan begitu. Ya. Nah, Ji,
rudraksa boleh, terus selain rudraksa juga boleh. Ya. Tapi kan ada umat kita juga yang menggunakan telunjuk. Nah, itu ya pasti dibolehkan juga. Ada orang-orang menyesuaikan. ada orang-orang yang mampu berhitung menggunakan apa yang dia miliki sebagai bagian dari tubuhnya. Ya misalnya saya sendiri tidak mampu seperti itu karena saya tidak pernah belajar bagaimana kita berhitung sebanyak 108 hanya menggunakan titik-titik yang ada di jari. Bahkan ada yang mampu berhitung paukon. Ya bahkan saptawara, pancawisa dengan tangan itu luar biasa. Ya. Nah, mungkin mereka melakukan itu bukan karena tidak mengenal genitri, mereka pasti kenal genitri ya. Tapi itu lebih sederhana, lebih simpel, dimanapun bisa dilakukan. Tapi ya. sama saja. Sama saja, sama saja. Karena tadi kan saya katakan 108 itu jumlahnya ruas. Nah kalau sekarang ini kan ruas yang menjadi alat untuk berhitung. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi memang kemudian muncullah beberapa persepsi seperti misalnya, kalau penganut dewa Siwa, penganut Siwa, dia akan menggunakan genitri yang berbahan rudraksa. Kalau misalnya dia pemuja Wisnu misalnya, dia akan menggunakan kayu tulasi. Atau dia misalnya pemuja Ganesha, dia akan berusaha mencari atau membuat genitri yang berbahan dari gading gajah. Ya itu tergantung masing-masing lah. Setelah banyak kita pembahasan, sebenarnya apa itu genitri? Nah, itu kan terakhir nih, Ji. Apa itu genitri? Genitri itu sebetulnya sebuah alat, ya, sebuah alat untuk menghindari gangguan-gangguan negatif ketika kita sedang melaksanakan upacara. Ketika kita berupacara ini pasti banyak gangguan ini. Tapi kalau kita melaksanakan japa malayanya, ada genitri di sana, fokus itu lebih kuat. Sehingga ini nggak ada gangguan. Ini menurut kata-kata Dewa Siwa kepada Parwati. Dikatakan bahwa dengan genitri itu kamu kalau melaksanakan upacara akan lebih fokus. Tidak akan pernah ada gangguan-gangguan yang mampu membuat upacara itu tidak mencapai sasaran. Itu intinya sebetulnya. Ya. Kalau penggunaan pribadi, ya masing-masing. Ya, seperti apa? Normatif. Ini saya aturan terakhir nih pemirsa di channel. Aturan terakhir, Ji. Tapi kok masih nanya lagi nilai spiritualnya, Ji. Nilai spiritnya? Nilai spiritual dan pesan alam. Jadi begini, kalau kita bicara nilai spirit dari genitri, ya, karena tadi saya katakan bahwa Siwa mengatakan bahwa tidak akan mungkin ada gangguan, ya, maka itu yang pertama. Jadi sebetulnya menghindari semua gangguan ketika kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan spiritual, misalnya meditasi. Nah, dengan bermain, ya, menggunakan genitri itu, nggak akan ada gelombang-gelombang lain yang bisa mengganggu kita. Jadi kita lebih fokus. Akhirnya apa? Lebih maksimal hasil yang kita dapatkan. Ya. Lalu pesan alamnya apa? Memang sih idealnya loh ya. Umat Hindu itu semuanya punya genitri. Dan upayakan bahannya rudraksa. Ya, kenapa? Karena tadi itu, bahwa rudraksa itulah tetesan air mata Dewa Siwa. Artinya apa? Secara sugestif, kita akan tersugesti. Oh ya, saya sedang bermain dengan air mata Dewa Siwa ini. Nah, hanya hati-hati. Bagaimana kita menggunakannya? 108 ini ya, misalnya ya. Kita akan mulai dari awal misalnya ini. Ini namanya Meru sebetulnya ini, titik akhir ya. Nah, kita mulai, ini begini. Telunjuk ini nggak boleh nyentuh. Karena telunjuk ini simbol ego. Jadi hanya 3 ini nyentuh. Jadi kita akan mendorong keluar dia. Ya, jadi begini. Kita dorong. Dan kita nggak usah ngomong 1, 2, 3, enggak. Justru mantram yang keluar. Ditarik. Enggak, didorong. Oh, didorong. Iya. Loh, kita kan ingin penyucian, penebusan dosa. Jadi kita membuang limbah itu. Nah, gimana? Gitu. Jadi kita dorong. Terus dorong. Kecil nggak apa-apa, Ji? Nggak apa-apa. Ya kalau sebetulnya kalau dia lebih besar ya akan lebih mudah ya. Dorong, terus dorong. Nah ini nggak boleh kena nih. Telunjuk nggak boleh kena. Nggak boleh kena. Yang mendorong kan jempol yang mendorong. Kecuali kamu nggak punya jempol. Benar. Oke. Telunjuk ini lurus. Jadi di sini dia ini bijinya didorong, terus ketika nanti mendorongnya habis sampai di Meru ini, ya nggak boleh kamu mendorong lewatin ini enggak. Ulangi lagi.
Awal lagi 108-nya. Nggak bisa. Oh, ini udah habis nih. Meru kena. Wah, kamu terus aja begini. Jangan dilewatin, balik lagi enak aja. Seperti itu. Ini yang jelas telunjuk upayakan tidak menyentuh biji genitri. Yang mendorong adalah jempol. Telunjuk tidak menyentuh. Karena telunjuk ini simbol ego. Katanya begitu. Ya, ini jika kita sempurna nggak sih? Iya, seperti itu. Ya kecuali Miko nggak punya jempol, lain cerita. Gimana? Oke, ini jadi pertanyaan sering ya umat Dharma bahwa ini yang benar yang keluar apa yang masuk? Yang keluar karena kita membuang limbah, penyucian diri, penembusan dosa. Jadi kita keluar buang. Saya nggak tahu ya bagaimana kalau katakan umat agama lain yang menggunakan genitri ya, tasbih ya, saya nggak tau. Itu bukan urusan kita ya. Entah dia masuk keluar, itu bukan kita yang punya urusan. Tapi yang jelas kita keluar. Tapi boleh nanya ya, Ji, nanti? Oh iya, boleh lah. Kenapa tidak? Channel jangan lupa untuk bertanya ke Aji Dewa Suratnaya. Karena jadi ada beberapa sastra sebetulnya. Ya, Tantra Sana, kemudian Kalika Purana, Sanat Kumara. Ini semua bicara tentang genitri. Hanya sayangnya memang di dalam masyarakat Hindu tidak ada aturan mengharuskan menggunakan genitri. Tetapi kalau kita tahu nilai spiritnya bahwa menggunakan genitri itu membuat pengamanan sebuah upacara, lain ceritain lagi. Siap. Aman, nggak ada gangguan. Kan itu yang penting sebetulnya, nilai spiritnya di sana sebetulnya. Kayaknya udah, Ci. Cukup ya? Iyalah. Oke. Pemirsa Hindu Channelnya nanti apa namanya agar dapat menerima poin-poin sederhananya, Ci. Betul. Terima kasih pemirsa Hindu Channel telah menyimak pembahasan kita hari ini bersama dengan Aji Dewa Suratnaya yang tidak pernah lelah dalam memberikan materinya, pengalaman beliau tentang apapun yang berkaitan Hindu. Nah, tentu saja pada hari ini berkaitan tentang genitri. Tetap selalu dukung Hindu Channel, literasi Hindu Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan tentu saja subscribe. Bagikan, karena ini akan berdampak pada umat kita yang ada di daerah-daerah untuk mendengarkan dari Aji Dewa Suratnaya. Terima kasih. Kita tutup pada hari ini, Ji. Baik. Dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sukses.